Halo guys, halo kepala seluruh penonton-penonton Durhaka, Pengin Janab dan Malapetaka, para pencinta kisah horor dan juga para pencinta gibah senusantara. Kita jumpa lagi di acara Ngocok Ngobrol Sampai Cocok. Kok jadi gue sendiri opening? Lu tinggal gitu ya doang. Apaan nih? Ya nggak apa-apa lah kan. Kali-kali ya, benar. Saya lagi kalem. Lagi kalem. Lebih. Ada yang di belakang. Gue lupa, wah udah dipasang. Aduh. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin sudah dikenal di dunia perhantuan, pergoipan. Dan sempat salah ya. Sempat satu perguruan. Satu perguruan enggak beda. Jadi apa nih, satu apa nih? Kita satu Kita kakak nggak satu- sih? Satu kakak. Satu frekuensi lah ya. Tapi yang kemarin satu ini frekuensi. Oh, frekuensinya rusak. Oke. Jadi kita bisa perkenalkan diri mulai dari tadi. Udah kenal di acara ini, kita udah perkenalan. Silakan Jadi perkenalkan kita diri sambut dulu. Queen Athena. Queen Athena. Om Swastiastu, Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih untuk undangannya Kak Nena, Bang Pri. Terima kasih. Iya. Gua panggil abang. Tadi aku agak ngerem ngeri salah ngomong. Apa nih sebutannya? Panggilnya Dede. Oh, Kak Dede. Apa Dede? Dede. 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 Terima kasih diundang. Sinis banget gue merasa duduk sama si kopet. Gue di setengah nih. Jadi aku Queen Athena dan ini Tasya dan itu Surti. Terima kasih untuk waktunya kita berbincang-bincang. Tadi ngocok ya. Iya. Ngobrol sampai cocok. Ngobrol sampai cocok. Jadi kalau nggak cocok sampai dia pulang tanggal 9. ngocok mulu. Astagfirullah. Arisan. Arisan. Bener. Sampai dapat baru kita pulang. Betul sekali. Ya. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama Bule Kak Nena. Pada acara ngocok kali ini kita mendatangkan bintang tamu Kak Queen. Kita akan sedikit tanya-tanya tentang Kak Queen. Lu ngapain komat-kamit begitu? Baca mantra untuk menantangkan sesuatu. Jadi tapi sebelumnya gini Le, ini aku sama Queen itu memang udah lama gitu. Terus sempat bikin konten di Bali ya waktu Ya. itu. Gitu. Dia yang datang mulu, gue nggak pernah datang. Tapi waktu yang kita ke ya off the record lupa saya. Tapi ya udah lah ya, ini emang sempet Dede waktu itu ke Bali bareng saya gitu kan. Tapi nggak sempet ketemu. Iya, gitu. sama Kak Queen. Orang Bukan yang sibuk. waktu itu ya, ini beda waktu, beda segmen ya. Memang kita off the record Sibuk, berdua. guys. Tapi untuk kesibukan sekarang Kak Queen apa? Kesibukan kuliah, ngurus anak-anak arwah, anak-anak hidup, konten. Anak hidup berapa ya? Anak hidup 3, Anak hidup, anak arwah? 70-an. Lu hobi kawin sama jin? Coya! Anak 70-an, anak arwahnya, anak Kayak manusia tetangga 3. sebelah. Oh iya bener, lu juga berapa cepean ya? Enggak, tetangga sebelah yang itu. Yang blessing ala-ala nih yang Aduh. Gue nggak tahu jalan pulang nih. Oke, jadi Kak Queen, kayak mana sih suka dukanya melihara anak arwah? Mengadopsi atuh. Yang adopsi. lu tuh yang dipelihara. Ya tanggal lahir, golongan Golongan darah. Golongan darah. Oke. Ini mau tes apa ini? Oke, gimana? Suka dukanya ya kita kadang dijulitin orang udah pasti Kak ya. Dijulitin dianggap gila dan lain udah wajar sampai aku harus
kandas di rumah tangga yang pertama gara-gara spiritual itu. Nanti backsoundnya teng teng Iya. teng teng. Kan- Harusnya di Indosiar ya. Oh iya. Tuh. Kandas di Di pernikahanku pertama. Jadi aku cuman cerita di sini ya, kayak pernikahan pertamaku tuh gagal karena aku mendalami spiritual. Awalnya mantan suami kayak, sorry ya suamiku yang sekarang, aku bercerita gitu. Jadi kayak dia awalnya oke dengan spiritual, terus tahu-tahu menjadi agama garis keras gitu. Terus aku disuruh berhijab, aku disuruh bercadar. Terus aku kan nggak mau ya, belum siap Kak ya. Aku masih sedang ganti-ganti rambut kayak anak ayam SD. Akhirnya entah kita berantem segala macam, KDRT udah sekitar 5 tahun. Akhirnya aku dibotakin, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak usah sosokan sedih, nggak kena mukanya. serem ya. Aku dibotakin. Nah aku udah pasrah, tapi akhirnya ada teman yang melaporkan ke kepolisian, baru aku bisa lepas dari kukungan itu. Jadi dengan aku mempertahankan spiritual ini, menurutku harganya sangat mahal gitu. Aku harus mengorbankan, nggak ketemu anak-anak setahun lebih. Aku harus berjuang. Aku ke Bali cuma modal 200.000 saat itu. Tapi emang garis circle lu kayaknya lu nggak Cici KDRT semuanya satu circle, heran. Oh gue. ya. Lu jangan tawa. Gue juga. Samanya juga. Pernah dibahas juga. Ya semoga yang spiritual sekarang aku merasa ya jauh lebih baik ya. Kayak aku di tanah Bali tuh ngerasa pulang gitu ya, karena aku mendapatkan anak-anak arwah tempat yang baik, yang layak, diterima oleh sekitar, terlebih juga pasangan dan teman-teman dan keluarga baru yang mengayomi di Bali gitu. Jadi memang sangat berliku-liku untuk menuju sampai titik saat ini gitu. Bener tuh. Oke. Gue benerin aja. Jadi memang ini ya emang Dibayar untuk ngomong itu doang ya. jadi emang Maaf ya Pak perjalanannya panjang ya. Sangat panjang kan. Tapi bener Le, gini, Bali kan gue itu mengambil spiritual Jawa dan Pulau Bali. Tapi memang Pulau Bali itu mengajarkan banyak hal dalam arti kata toleransi, terus memang berasa rumah. Jadi rumah gue pertama yang di Jawa dan yang di Bali. Jadi kayak kalau ke Bali tuh ada rasa kangen gitu loh. Makanya setiap kali lu lagi stres lagi ini ke Bali Ke ya. Bali. Iya benar. Bukan karena anak Gen Z sekarang harus ke Canggu gini, enggak. Tapi refreshing gue adalah ya gue melukat. Tapi memang kayak gitu-gitu. gini, kalau misalkan kayak anak-anak sekarang kan mereka ke Bali pengennya dugem ini itu. foya-foya lah ya. Memang waktu beberapa kali ke Bali sama Nena jarang seperti itu, justru kayak kita Lebih di ke pantai, spiritual ya. iya, itu pokoknya ya. Pasar. Tapi setidaknya gue kalau misalkan, tapi sekarang gini nih, sekarang hebatnya anak-anak sekarang itu melukat sudah dijadikan tren. Melukat. Melukat. Kalau ngelarung? Ngelarung lu yang mau gue lakuin. Jadi ingat itu. Ngelarung aja bayar. Oh coy. Mesti Ya. antri masuk list. Ya jadi gini, kalau misalkan kalian kan memang dua-duanya kan punya anak arwah kan banyak ya. Lu kan juga. Ya kan gue cuma 4 Bu. 4 doang yang di Lebih dari boneka. satu kan banyak. Lebih dari 1 bener sih banyak. Maksudnya 4 kalian 70 terus ini ratusan. Kasih makannya itu kan pasti kan merogoh kocek yang banyak. Aman? Nggak ngerasa keberatan? Astungkara kalau rezekinya anak-anak ada aja sih Kak. Kalau dulu kan memang ada aja ya yang ngasih susu apa gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu spiritual kan udah menurun ya Kak ya. Bukan aku mengharapkan donatur yang nggak ada nih enggak gitu ya. Cuman setelah ya mereka sudah sibuk dan lupa dengan spirit dolls, aku cuma bilang ke anak-anak kalau memang kalian mau sesuatu berdoa, semoga Bunda dapat rezeki bisa untuk kalian. Oh jadi panggilnya Bunda? Kalau Kak Nena? Nggak, sebenarnya ini acaranya siapa gitu. Kenapa gue yang dijadiin ini ya, dijadiin. Ya, lagian dari tadi lu cuma iya doang, iya. Kan dibayar buat itu. Nah, coba. Gue kaku mulut gue, sumpah. Karena terlalu deket ya. Kayak dia nervous sama bintang Bali ya. Rupanya nggak ada yang memuji, jadi mau jadi diri sendiri. Kalau gue ya, kalau gue itu ya gitu loh. Tapi gue panggilnya apa sih? Ibu. Ibu Tiri. Ibu Tiri. Coba, kalian mau nanya apa? Tapi gue mau nanya deh,
Kan dulu itu sempat aku lihat kamu itu makeup artis yang makeup karakter. Makeup horor, SFX. Makeup horor. Sekarang masih berlanjut nggak sih? Masih Kak, kalau apalagi Halloween ya, itu pasti kepake. Terus ada beberapa kali nih hebat nih dia. Jadi sempat ngundang gue itu di rumah hantu gitu. Nah, sempat Yolo ini datang ya waktu itu. Tuh dia udah buat sampai ke rumah hantu gitu. Itu harus ada ininya nggak sih kayak perizinannya, maksudnya perizinan secara niskala. Ya kayak misalkan gue syuting, gue kan suka make up sendiri tuh karakter horor, gue kan harus sungkem, harus permisi gitu. Lu ada nggak ritual-ritual khusus gitu? Pasti aku akan tanya si sosok ini, kan aku make up itu berdasarkan muka asli ya. Mau nggak nih kita karyakan luka-lukanya? Boleh, tapi minta kopi atau apa, hanya sebatas itu. Lebih dari itu aku nggak akan mau, kasihan nanti kan takutnya tuman kan. Tapi kalau mau tapi masih memberatkan si model, aku akan marah. Lu nggak berarti mengingkari janji gitu. Untuk izin-izin segala macam itu udah pasti. Tapi kalau untuk yang rumah hantu kemarin itu aku sih cuma bantu make up sama sedikit desain-desainnya. Jadi untuk rumah hantu malah kalau bisa yang asli yang datang gitu. Jadi untuk perizinan saat itu menurutku kayak dikit banget. Agak serem proyeknya ya. Tapi ini makeup karakter ini cocok nih Pak Manajer, tolong nanti kan kita buat film horor. Nah tuh, bener tuh. Semoga jadi nggak cuma di chat doang. Ya Allah, semoga jadi nggak cuma di chat doang, dalam. Oh, dalam langsung. Dalam. Soalnya kan gitu PHP, udah ntar aku makeup ini kirim portfolio segala macam, terus nggak ada kabar kan. Oh, nggak di calling, yang di calling orang lain. Makanya itu juga, situ juga kan itu proyek bareng tadinya. Oh iya benar. Oke. Proyek yang gagal. Coy. Jadi gini guys. Oke, kita langsung lanjut ke topik selanjutnya. Ini kan kemarin aku sama Kak Nena baru aja lihat beberapa tayangan yang viral di beberapa sosial media tentang Lala. Kayaknya kita harus lihat dulu deh tayangannya. Nanti ini kalian ini dia tayangannya ya, kalian lihat dulu ya, pemirsa ya. Halo, assalamualaikum Om dan Tante, masya Allah tabarakallah. Pengen ngobrol sebentar nih, Lala ya pinjam TikToknya sebentar ya. Jadi kemarin itu kan Lala kan sakit. Lala sakit itu awalnya radang, tapi kok selama hampir mau 2 minggu itu setiap malam itu selalu demam. Kalau siang selalu aktif keringetan. Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, itu hasilnya normal semua. Yang saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Ini videonya nih. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah kita itu selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di Terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Bunyi gergaji dan bunyi sapu itu ternyata penunggu rumah ini adalah ingin membersihkan kiriman-kiriman tersebut. Maksudku gini, kami itu tidak pernah jahat sama siapapun. Bahkan kami tuh lebih banyak maunya membantu gitu. Tapi kenapa sih, apa salah kami sih sampai benar-benar harus mengirimkan sesuatu ke kami? Karena kami juga bukan orang jahat. Kami hanya orang yang beruntung, orang yang bisa dikasih rezeki sama Allah, hanya yang bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu tayangannya. Nah, kalian berdua, kalian kan gak bilang kan? Enggak, ini kita bertiga deh ganti-gantian dah. Mulai dari siapa nih? Dari sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandangnya masing-masing tentang yang lagi viral itu Lala. Lala ini kan memang anak yang indigo dan bisa lihat ya. Betul. Dia tuh apa-apa tuh selalu lihat gitu. Nah, kira-kira Lala ini kenapa sih sampai dia itu taruh mulut gue. Oh. Jadi katanya itu dia itu sakit tiap sore doang gitu. Iya, benar. Aku juga nonton tayangan seperti itu. Aku ngerem mulut. Coba menurut Kak Nena dulu yang paling sedikit ngomongnya. Ayo, menurut Anda seperti apa? Mungkin bisa dibacakan tarotnya. Silahkan. Gua lagi sih. Iyalah. Enggak, jadi gini. Kalau kayak nggak ada yang manggil Kunti kayak. Apa belum tancap dupa nih? Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi
katanya itu kalau menurut orang-orang bahwa dia itu ada yang kalau di Islam kan ada kena ain gitu. Tapi kalau menurut aku karena kelebihan dari Lala itu sendiri yang mungkin dari tubuhnya Lala medianya itu belum kuat gitu. Jadi ya terkena kesambernya gitu loh. Oke. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Kalau aku lihat dari hal misalkan dari hal dia kena teluh atau apa atau ada yang nggak seneng, enggak sih. Menurut aku sih gitu. Kalau Kak Queen? Setubuh sih dengan Kak Nena. Setuju. Setubuh. Ngapain setuju? Ngapain setuju? Ya setuju sih sama Kak Nena. Ain kan dalam Muslim itu ada ya. Mungkin teman-teman bisa googling ain itu apa. Karena kita bukan pakar agama, tersalah ya kan. Iya benar. Dan memang wadahnya Lala ini kan kecil Kak ya. Terus udah gitu dia banyak melihat. Otomatis kan orang ada aja yang penasaran nih, ya kan. Mungkin menurutku ini kayak diuji coba sih sama orang itu kan, diuji coba. Apakah si leluhur Lala ini melindungi? Mungkin menurut aku sudah terbuka lebar, tapi leluhur ini nggak dipanggil untuk melindungi. Masih jauh Atau ya anggap bukan leluhur ya, kayak kodamnya atau apanya gitu kan. Jadi kayak ya diumbar-umbar aja, tapi rumahnya nggak dikunci. Gitu. Jadi kan kasihan anak kayak kita kan kayak ya kita melihat sesuatu kita minta izin dulu ya kayak dengan leluhur, dengan kodam, tolong jaga kita gitu. Tapi kalau Lala ya mungkin orang tuanya belum percaya kalau anaknya indigo atau punya kelebihan atau kekurangan, terus di post ya ain juga, lalu juga ada tes dikit-dikit dari orang-orang yang ini kayak mana sih ilmunya, semana sih ilmunya, itu sih menurutku gitu. Kalau menurut Anda bagaimana, Bule? Ya sama. Pendeta. Kalau aku sih gini, jadi beberapa waktu lalu kan sebelum Lala ini punya cerita atau Lala ini diberitakan diserang gitu kan, dia ada waktu itu kalau nggak salah bapaknya tuh ngeprank dia tuh bapaknya pakai mukena kayak pocong-pocongan gitu. Tapi anak ini tuh kelihatan santai. Jadi menurut aku kalau misalkan anak seusia itu mau itu lelucon atau apa pasti kejar dan nangis. Jadi bagi aku anak ini sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Itu adalah salah satu pembuktian bahwasannya anak ini memang indigo. Kalau misalkan memang ada tes dari orang lain, yang paling harusnya bertanggung jawab adalah sebenarnya orang tua. Kenapa? Karena di garis keturunan leluhur pasti ke orang tua dulu dan orang tuanya harusnya lebih peka. Kalau aku seperti itu. Harusnya lebih menjaga. Yes, harusnya seperti itu. Kita dibilang gini, spiritual itu kalau misalkan orang bilang lu tidak boleh percaya, ya siapapun itu, gue pasti menentang. Lu harus percaya, tapi tidak boleh yakin. Percaya. Karena kepercayaan itu bisa hilang. Kalau keyakinan itu kita sama Tuhan. Nah keyakinan itu tidak boleh pudar dan tidak akan pernah pudar karena kita yakin. Beda hal dengan percaya. Ya jadi kalau misal sarannya orang tuanya tidak percaya atau seperti apa, misalkan harus percaya tapi tidak boleh meyakini. Kalau kata aku seperti itu. Ya Allah. Ya Papa Dede. Papa Dede, Dede ya. Setubuh dengan Setuju. Oke. Tapi memang kalau aku lihat si Lala ini juga kan selain dia indigo atau apa, tapi sebagai orang tuanya benar katanya Dede itu orang tuanya kalau dilihat itu juga kurang care sih, kurang care dalam hal itu gitu. Tapi kalau soal agama yang aku lihat memang orang tuanya ini banget lah, kuat strength gitu. Tapi kan balik lagi dunia ini kan dua dunia berdampingan, percaya tidak percaya itu semua ada gitu. Betul sekali. Betul sekali. Bingung kan lo mau ngomong apa? Enggak, dari tadi gue nungguin papan tulis mana gitu ya. Gitu, sebenarnya kalau dibilang bingung, saya tuh lebih bingung lagi dengan konsep pertanyaan saya pada hari ini karena Bapak manajer dan juga Bapak produser tidak mengkonsep dengan baik. Untuk teman-teman, aku mau ingetin kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Tapi jangan sedih, kita belum closing, itu hanya sebagai bridging saja, iklan saja karena kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba kira-kira Kak Queen, dari tadi kan Kak Nena sudah nanya sudut pandang nih, karena di sini kita konsepnya santai. Kak Queen mau menanyakan sesuatu nggak tentang sesuatu yang Kak Queen rasa ingin dipertanyakan dan kita ingin jawab dari sudut pandang kita masing-masing. Aku dan Kak Nena, apa itu? Aku ada, jadi
ya kita nggak sebut merek ya. Jadi ada suatu postingan Instagram. Ini apa aku bisa ya anggap kita ngomongannya ditaksu ya, patung ini ditaksu lalu diperjualbelikan bebas. Sedangkan patung ini ada Ganesha, ada Niang, ada Bunda Kanjeng, yang dimana di Bali ini sebagaimana kakak tahu kan kalau itu disakralkan ya, di pura, di gedong, dan dimanapun tempat beribadah di Bali. Tapi kayak aku belum tahu ya kayak ini tuh dilegalkan nggak sih secara spiritual gitu. Cuman kalau dari sudut pandang orang Bali itu sendiri dan kita kayak sebenarnya kecewa. Kenapa tidak ada yang speak up terhadap hal ini? Apakah karena uang kah atau gimana kah gitu kan? Karena katanya sih ini dihidupkannya itu di suatu pura di Bali gitu. Nah, kalau pertanyaanku adalah bagaimana sudut pandang Kak Nena dan Dede dalam hal ini? Ya anggaplah patung suci tapi bisa diperjualbelikan yang dengan mahar 5 juta sekian. Tapi adopsinya ini harus pakai ya golongan darah. Kayak rata-rata kayak adopsi spirit dolls gitu. Aku nggak ngerti ini isinya ini apakah betara kah atau betara tuh kayak leluhur kah atau apa isinya gitu. Takutnya kan nanti misal Kanena nggak tahu, Kanena main ke rumahku ada gedong kan di rumah, ada Niang. Ini adopsi di itu ya, ini ambil itu ya. Gitu loh, padahal kita tuh upacaranya sangat besar, nggak gampang dan harus melewati berbagai macam ujian untuk sampai kita ke beliau. Itu gimana dari sudut pandang kalian? Silakan. Kayaknya kalau sudut pandang aku ada pernah sekali itu aku pernah ada tayangin karena sempat maraknya kejadian itu, sempat aku frontalkan. Sempat akhirnya pengikut aku beberapa akhirnya benci sama aku gara-gara aku terlalu frontal mengucapkan itu. Karena sampai kejadian itu aku mencari jawaban boleh atau tidak itu menjadi sebuah patung yang diadopsi dengan harga sekian. Terus akhirnya aku ke satu pura di mana di Pura Lempuyang. Dan yang di pura apa ya waktu itu ya aku lupa. Ada itu mereka bilang bahwa nanti videonya akan saya tayangin di Instagram, saya naikin lagi. Asik. Namun dinaikin Oke. Jadi memang itu tidak sembarang diperjualbelikan karena itu harus ada upacaranya dan yang lain memang disucikan sekali gitu. Jadi menurut kakak salah? Salah lah. Udah to the point-nya salah, tapi memang aku sekali lagi meluruskan bahwa itu buat aku adalah orang yang hanya mementingkan komersil saja tetapi tidak melihat spiritual sesungguhnya gitu. Karena mentang-mentang dia berspiritual di Bali di pura yang pura gitu itu dia merasa bahwa dia spiritualnya sudah ini dan itu, tapi ternyata tidak gitu. Kalau dia paham spiritual tidak semudah itu dia memperjualbelikan leluhur. Betul. Oke, ya jadi menurut Kak Nena salah ya. Salah. Menurut Kak Queen salah atau benar? Sangat salah karena kita udah nanya ke beberapa jero, beberapa petinggi, empu segala macam, ini disalahkan gitu. Tinggal ya kita kan Bali tidak membalas ya, kayak tinggal nunggu karmanya itu sih. Oke, kalau menurut aku juga salah sih. Salah, Kenapa aku bilang salah? Karena mainnya sudah ya sesuatu yang disakralkan. Iya. Kayak misalkan misalkan kita mensakralkan atau kita mensucikan sesuatu, terus tiba-tiba sesuatu yang suci itu kan seharusnya tidak diperjualbelikan, tidak ada dimaharkan, tidak ada diberikan tarif sekian juta, sekian juta. Karena segala sesuatu yang suci pasti niatnya untuk membantu dan melengkapi. Betul. Oke. Dimiliki itu bukan untuk dijadikan sebuah tameng setiap tempat, dan aku yakin sesuatu yang suci itu pasti hanya satu. Kalau diperjualbelikan tandanya sudah banyak. Jadi kalian yang sudah beli silakan kalian cek isinya sudah ditukar atau seperti apa. Nah, ini nih masalah tukar menukar atau apapun. Jadi ketika aku waktu itu frontal dan secara vokal aku mengucapkan itu,
bahwa tiba-tiba ada klarifikasi dari sebelah, dia bilang, oh itu nenek-nenek yang nyapu di pura. Hah? Terus gue kayak, hah, kok gitu sih, gitu loh. Berarti ditukar? Yang entah ditukar entah apa, aku nggak tahu. Bisa jadi mungkin satu. Tapi rumahnya banyak. Nah, jadi misalkan satu pertama pada saat kakak membeli, ke kakak dulu, keesokan harinya kakak mau membeli, Dilempar dipindahkan. Nah, yang mengisi berbeda. Nah, itu yang aku bilang, sesuatu yang suci pasti hanya satu. Gitu. Dan beliau juga tidak sembarang mau hadir kan. Iya. Hanya odalan, itu pun harus banten besar-besaran, harus disucikan besar-besaran. Jadi kayak, makanya pas lihat, maaf ya kayak patungnya ditaruh di altar, terus beberapa patung taruh Terus di altar. Nah, terus kayak ini gimana sih konsepnya, maksudnya gitu. Aku pribadi kayak pengen nanya sebenarnya gitu, kayak cuman kayak percuma, nggak akan direspon. Pernah kita ketemu, cuman dia cuman lucu ya anaknya kayak luktep, udah nggak ada obrolan apa-apa. Berarti kan aku ngerasa dia udah ngeblok aku gitu kan. Ya udah aku juga nggak mau ngomong apa-apa. Aku pengen ngomong kayak ini nih yang apa sih? Pengen nanya aja gitu loh. Terus ini tuh Ganesha apa sih? Old soul-nya tuh apa sih gitu. Terus kenapa kita mau ngambil ini tapi kok persyaratannya sama kayak anak-anak ini gitu, dengan golongan darah dan lain-lain. Di sini aku bukan mau menjatuhkan atau gimana ya, kayak cuman kayak kita sebagai yang udah ngerasain perjuangan untuk menghadirkan beliau tuh kayak susah. Kok kayak gini sih, kok jadi segampang ini sih gitu. Jadi kayak diinjek-injek sih lebih tepatnya gitu ya. Oke, tidak ada nilai sisi menghargai dari nilai leluhur dan lain-lain, karena diletakkan di tempat yang tidak sesuatu semestinya. yang suci harusnya ditempatkan di tempat yang suci Karena juga. di pura-pura kayak Niang atau apa itu sendiri loh, sendiri dan tempatnya itu juga tinggi. Bukan yang dikasih susu ya? Gimana? Ganesha kali. Dikasih susu. Niang tuh ngopi guys, di Aduh. pagi hari kopi hitam. Dari tadi ini ada yang mau masuk, nggak tahu siapa sih. Jangan dulu. Tapi sih buat kok gue jadi ngantuk sih anjir. Iya loh, gue dari tadi ada yang mau masuk, gue nahan. Nyah! Kita mungkin harus Begitu teman-teman, itu salah. itu salah ya guys Itu ya. salah, jangan itu. Jadi kalau yang udah terlanjur adopsi ya silakan baik-baik, hati-hati terhadap karma. Sekarang aku mau nanya Untuk tentang- kedepannya ini karena ada untuk kedepannya gimana? Itu. untuk kedepannya nih masih nggak sih mau nambah anak arwah? Kan tadi udah minta nggak dikasih. Nggak mau, yang lain. Yang lain. Ya masih sih Kak, cuman aku terkendala di dolls-nya. Tahu kan harganya? Terkendala di dolls. Anak arwah di rumah banyak Kak, antri. Saya pernah ditawarin sampai 55 juta loh. Sama siapa? Sama itu. Di blur. Iya emang benar. Itu isi chatnya ada gantungan kunci 1,5. Wow. Keep silent. Keep silent. DM-nya ada kok. Nih, emang media anak arwah ini Mickey Kak Queen itu beli di mana? Media yang dimaksud apa nih Kak? Ini, Dolls-nya beli di Dolls-nya beli di mana? Dolls-nya, rumahnya ya online ya kayak kita nyari ya. Online di Shopee ada sih. Shopee, cuman ya itu kita kalau yang bagus punya nunggu ya Kak. Jadi ngisi sendiri. Ya, cuman aku nggak pernah open adopt meluas, kayak ya kendala makanannya ya aku titip anakku, nggak aku maharin bonekanya, tapi dari Kak Nena sendiri aku titip ya anakku satu, tolong jaga gitu, nggak aku maharin. Jadi Ada nggak sih anak kesayangannya Queen nih? Yang udah pulang banyak lah ya. Ada Sasa, Keisha, semua kesayangan, tenang, semua kesayangan. Kalau ini Surti. Surti awalnya aku dikasih sama orang itu, katanya hadiah ulang tahun. Dengan menyebutkan ya ini dari suatu pura bla bla bla. Konfirmasi ke sana ternyata bukan. Emang gitu tau? Masa isinya anaknya tenggelam semua di riwayatnya? jadi Belepek. jadi Surti ini hadiah dari seseorang. Seseorang. Dan sampai sekarang isinya masih sama. Enggak, udah aku tuker. Oke. Aku tuker. Waktu itu Oh iya, yang 1,5 M itu. Desa mah enak. Lah kita kayak elus-elus. Iya, Kak kasih aku Kak. heboh loh itu dunia Kak, kasih perdolan. aku, Kak. Akhirnya fans gue hilang semua. Ya nggak apa-apa lah, berarti kan tandanya Kan seleksi alam. seleksi alam. Yang baik pasti akan ketemu yang baik. Iya nih buktinya kalian. Enggak sih, sebenarnya kita depan kamera akur. Di belakang mah kagak.
Ntar gue kirimin rekamannya guys, cara mereka di belakang kamera. Jadi kalau misalkan yang ini tuh, kalau yang gua rasa dia kayaknya lebih proteksi ya. Betul, aku ngisi dia proteksi. Ngobrol santai 3 menit lagi break. Oh, nggak dibaca. Gipernya dibaca. Maaf editor. Gak usah di-cut. Di sini dong kan. Gitu ya. Ya, proteksi. Jadi untuk kedepannya semoga nanti aku sama Kak Nena bisa main ke Bali. Hah, sombong. Males banget. Balik ya. Diri tuh. Gak ada ya, Ini orang kebalik apa ya. Gak, jangan playing victim ya. Gue udah kesono, lu gak bisa nemuin kita ya. Hei, ada chatnya masih kusimpan. Ini yang bener yang mana? Coba. Hah? Ayo. Jelasin sama gue. Kagak, Masih waktu itu kan dia kusimpan. ngajakin yang lo inget gak sih yang rumah hantu itu? Oh, oke. Rumah hantu itu, tapi kan produser di bawah ada banyak kegiatan. Oh iya benar, waktu di sana memang mulai dari fitting manajer, baju. tolong nggak ini? Iya, mulai dari fitting baju dan lain-lain memang kita. Emang ada lagi acara di sibuk-sibuk. Cirebon. Sibuk, susah banget guys. Kak di Bali ya? Lama nih 2 hari baru baca. Iya nih kan udah mau balik baru Ya, amat. mending 2 hari, gue seminggu. Kakak enak deket nyamperin laku. Ya, gua lagi suruh nyamperin. Paling anak-anak nyamperin anaknya dia. Ntar anak gua sama anak dia tawuran tengah-tengah. Anak dukun ketemu. Iya. Iya, makanya kita mau bikin film judulnya Keluarga Cenayang. Gue jadi pembantu nggak apa-apa Ngomong-ngomong, dah tapi, ikut. tapi ngomong-ngomong ya, dia ini Ah. sering bikin ini loh, short movie. Oh gitu. Ini adalah donatur Oh, oke. Dulu. Keluarga Cenayang besok jalan. Terus Ya. pernah ini logonya nongol, logo 1 nongol. Queen itu kok ada logonya atau gitu, aku nggak mau. Oh, oke. Oh mau dipulangin ininya. Udah nggak apa-apa, lain kali jangan gitu ya. Aku jadi Iya nggak. benar. Memang ibu ini memang harus lebih Kenapa yang ngeliatin muka gue kayak gitu Iya, banget? Oke, jadi kayak gitu mungkin obrolan santai kita pada hari ini ya bersama Kak Queen. Queen siapa? Athena bersama Bule dan juga Nena. Nah tuh Queen Athena bersama Bule dan juga Nena di Ngocok Ngobrol Ngobrol sampai sampai cocok. cocok. See you next time. Bye.